الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sama-sama mengkaji, sama-sama mempelajari ajaran-ajaran Islam, hingga kita sebagai seorang hamba makin faham, makin mengetahui apa kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba dan apa yang dilarang dari kita, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi timbangan amal kebaikan kita kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan kisah manusia yang pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam dan Hawa istri beliau alaihi wassalam. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi bersama istrinya, kemudian mereka terpisahkan, kemudian Allah pertemukan kembali, mereka kemudian hidup di bumi, memiliki keturunan, beranak, bercucu, cicit, dan seterusnya. Mereka semua hidup di atas fitrahnya, di atas apa yang Allah inginkan dari menciptakan hamba-hambanya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dilakukan Nabi Adam di muka bumi. Beliau beribadah kepada Allah satu-satunya. Demikian pula anak cucu, anak keturunan beliau. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu itu manusia itu satu umat, Islam semuanya. Tidak ada agama yang lain, Yahudi, Nasrani, tidak ada, Hindu dan lain-lainnya, mohon maaf, tidak ada. Semuanya Islam, semuanya bertauhid kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya. Hingga berlalu beberapa generasi, beberapa abad, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Dahulu manusia itu satu umat, satu agamanya. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira. Nabi Adam dan anak keturunannya semuanya bertauhid kepada Allah. Tidak ada yang menyembah berhala, tidak ada yang menyembah pohon, batu, jin,
Tidak ada. Hingga tibalah generasi-generasi berlalu, tibalah pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Dan para ulama mengatakan, meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun. Antara Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. Apakah maksudnya 10 abad ini memang 1000 tahun atau ada maksud yang lain? Ya, wallahu a'lam. Tapi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad, kulluhum 'alal Islam, seluruhnya berada di atas agama Islam, di atas tauhid, menyembah Allah satu-satunya. Nah, kemudian pada masa Nabi Nuh lah timbul penyimpangan dari tauhid. Ya. Timbulnya penyimpangan dari tauhid. Apa sebabnya? Apakah timbul mulai penyembahan kepada berhala-berhala? Apakah orang-orang pada masa Nabi Nuh itu orang-orang bodoh, mau aja diajak nyembah patung? Tidak demikian, ya. Setan itu cerdasnya luar biasa. Dia menjerumuskan manusia sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Ya. Apa penyebab awalnya? Pada masa Nabi Nuh hiduplah beberapa orang yang soleh, dikenal taat kepada Allah, ya, kuat beribadah, ya, rajin beramal. Ya. Mereka ada beberapa orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan, kata kaum Nabi Nuh, jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad, wala suwa' wala yaghus wala ya'uq wala nasr. Ini 5 orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran nama-namanya. Kata para ulama tafsir, ini nama orang-orang soleh pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Mereka karena orang-orang soleh, dikenal kesolehan, kebaikannya, ya. Ketika mereka meninggal dunia, disinilah setan mulai memainkan, ya, tipu dayanya. Kata para ulama menjelaskan tafsir dengan ayat ini, ketika orang-orang soleh ini meninggal, setan membisikkan agar mereka memuliakannya. Tidak cukup dengan mendoakan mereka, setan mendorong mereka untuk berlebih-lebihan dalam memuliakan. Ini sebab timbulnya penyimpangan dari tauhid, sebab timbulnya kesyirikan awal pada umat manusia. Berlebih-lebihan dalam memuliakan, menyanjung orang-orang soleh, para ulama. Apa yang mereka lakukan? Kata setan, bikinlah gambar-gambar mereka, lukisan-lukisan mereka. Wad, gambar, Suwa, gambar, Ya'uz, Nasr, dibuatlah lukisannya, orangnya dulu, bentuknya seperti apa. Berlalu beberapa waktu, mereka hanya sebagai peringatan saja, untuk mengingat kebaikan mereka. Berlalu lagi waktu, ya. Mereka itu orang-orang soleh. Jadikanlah kuburan-kuburan mereka itu, yang ada gambar-gambarnya itu, tempat untuk kalian banyak beribadah di sana. Karena mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, ya. Jadikan tempat kuburan mereka sebagai tempat-tempat kalian mengadakan peringatan-peringatan, ya. Mulailah kuburannya ramai dikunjungi. Nah, manusia di sana beribadah tapi masih kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan setapak demi setapak. Kalau cuma gambar, lukisan kurang menggambarkan sosok mereka, bikinlah patungnya. Nah, dari gambar dijadikan tempat untuk di sana beribadah.
dibuatlah patung. Berlalu lagi waktu demi waktu, berganti generasi. Mungkin yang tua-tua dulu tidak tahu ini kenapa ada patung di sini. Yang tua-tua yang tahu kisahnya, kenapa di sini ada patung. Sudah meninggal, ya. Berlalu generasi yang tidak tahu menahu. Yang saya tahu di sini orang sering berdoa dikabulkan Allah. Sering beribadah di sini cepat dikabulkan hajatnya. Ya. Mulai mereka menganggap di situ tempat yang mustajab. Tapi masih berdoa kepada Allah. Akhirnya setan memainkan tahap yang terakhir, ya. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau kalian berdoa, mintalah kepada mereka. Maka mereka mulai meminta di kuburan mereka, pada patung-patung mereka. Inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka, kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, orang-orang soleh yang mereka mintai, yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka buatkan berhala-berhalanya sebagai perwakilan dari sosok mereka yang telah meninggal dunia. Maka inilah awal mula terjadinya kesyirikan. Bukan karena orang-orang dahulu itu orang-orang yang bodoh, bukan. Tapi berawal sebenarnya dari sesuatu yang baik, kecintaan kepada orang-orang soleh. Tapi kecintaan itu digiring oleh iblis menuju kepada sikap berlebih-lebihan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah awal mula terjadinya kesyirikan. Sehingga Allah mengutus Rasulnya yang pertama. Rasul pertama bukan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Nabi, tapi bukan Rasul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang membawa syariat, perintah dari Allah untuk mengajak manusia kembali kepada syariat Allah yang benar. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sungguh telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tujuan utama diutusnya para rasul pada setiap masa, pada setiap kaum. Bukan hanya Nabi Nuh, ya, Nabi Hud juga untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid, meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu, dalam surah Al-A'raf. Nabi Hud mendakwahi kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan yang bagimu yang benar kecuali Allah Subhanahu. Nabi Saleh begitu pula, dengan dakwah yang sama. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang benar bagi kalian kecuali Allah. Dan seterusnya sampai Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para rasul itu membawa misi utama yang sama, yaitu mengajak kepada tauhid, beribadah, menyembah hanya kepada Allah satu-satunya, dan meninggalkan segala yang disembah selain Allah. Dan ini Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum, pada setiap umat, seorang rasul. Jadi setiap umat telah Allah utus seorang rasul. Apa dakwah mereka? Para rasul itu semuanya
Inti dakwahnya sama, ani'budullah, agar menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Segala sesuatu yang dipertuhankan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho. Ya. Jadi seluruh para nabi, para rasul, inti dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Ya. Dan dia adalah tujuan utama diciptakannya manusia. Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita dalam kondisi bertauhid. Melahirkan kita ke dunia dalam kondisi kita bertauhid. Siapa yang bilang? Bukan saya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap yang lahir, bayi yang lahir, dia terlahir di atas fitrah. Apa itu fitrah? Islam, tauhid. Ya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Orang tuanya lah yang kelak akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Kalau dia diajari agama Nasrani, dia jadi agama Nasrani. Kalau dia diajari agama Yahudi, dia jadi Yahudi. Diajari agama yang lain, jadi yang lain. Tapi kalau dia dibiarkan, tidak diajari agama apapun, dibebaskan untuk memilih, niscaya fitrahnya, nalurinya akan menuntun dia kepada Islam, kepada tauhid, menyembah Allah satu-satunya. Dan ini bisa dibuktikan, ya. Kita bisa lihat sebagian, sekarang ini banyak video-video di YouTube, ya. Ada anak-anak yang dia orang tuanya Nasrani, tapi orang tuanya tidak mengekang dia. Dia ditanya, mana yang lebih kamu suka, katanya kan, ke masjid atau ke gereja? Mohon maaf ya. Dia bilang lebih suka ke masjid, katanya. Kenapa? Karena di masjid saya lihat orang beribadah kepada Tuhan, sujud, ruku, ya. Kalau di bukan masjid, kenapa? Cuma nyanyi-nyanyi, katanya. Ini mohon maaf, tapi ini demi untuk menunjukkan bahwa fitrah manusia itu, kalau dia tidak diisi, dia dibiarkan putih bersih, dia akan tetap mengarah kepada Sang Penciptanya satu-satunya. Ketika dia diisi, maka berubahlah dia. Diisi warna biru jadi warna biru, diisi warna hitam jadi warna hitam. Maka setiap manusia lahir dalam kondisi Islam dan bertauhid kepada Allah. Dia siap menerima Islam, dia siap menyadari bahwa Allah lah satu-satunya penciptanya, Allah lah satu-satunya yang pantas dan berhak untuk disembah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tauhid adalah tujuan utama kita hidup di dunia, dialah misi utama para rasul, dialah pula tujuan Allah menurunkan kitab-kitab, ya, menurunkan Taurat, Injil, ya, Zabur, dan terakhir Al-Quran, demi menjelaskan bahwa manusia memiliki pencipta, satu pencipta, dan satu pencipta itu saja yang layak untuk dijadikan sembahan, jadikan Tuhan, ya. Maka dia Allah jadikan sebagai pondasi keimanan. Tidak akan sah keimanan seseorang hingga dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian yang kedua bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Dia mempersaksikan bahwa dalam beragama dia mesti mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tauhid adalah pondasi keimanan yang utama, maka lawannya, ketika tauhid kita menyembah kepada Allah satu-satunya, maka sebaliknya ketika kita menyembah selain Allah,
meminta kepada selain Allah, maka itu adalah dosa besar yang paling besar. Dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa, ada juga di beberapa ayat yang lain, bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukannya, orang yang berbuat kesyirikan, orang yang menduakan Allah, yang minta kepada selain Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tegaskan, "Innallaha", sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, yang menduakannya, yang mensekutukannya, menjadikan sembahan selain Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa yang selain itu, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tema pembahasan kita pada malam ini, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ya. Ketika kita menjadikan sembahan selain Allah, meminta kepada selain Allah, Allah tidak akan mengampuni. Apa maksudnya? Maksud ayat ini yaitu bagi orang yang meninggal dalam kondisi demikian, tidak sempat bertobat kepada Allah. Bukan maksudnya kita dulu pernah melakukannya, kita dulu pernah minta kepada yang lain, kemudian tertutup pintu tobat. Bukan itu maksudnya. Maksud ayat ini bagi siapa yang tidak sempat bertobat. Kalau dia melakukan kesyirikan, dia meminta kepada selain Allah, dia menyembah kepada selain Allah, dia melakukan persembahan kepada selain Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Dan Allah mengampuni dosa yang lain. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puluhan dosa kita, ratusan, ribuan. Mencurikah, korupsikah, berzinakah, ya. Bahkan membunuhkah, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati dalam kondisi fasik, kita pembunuh, dikejar polisi, ditembak mati, tidak sempat bertobat, Allah janjikan, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah mengampuni dosa selain syirik. Tapi ada syarat di belakang, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Allah yang lebih tahu pembunuh ini ada kebaikan tidak dalam dirinya, ya. Pencuri ini ada kebaikan tidak dalam dirinya, dalam hatinya. Kalau Allah mau mengampuni, Allah mengampuni. Kalau Allah mau mengazabnya, maka dia diazab di dalam neraka sebatas besarnya dosanya. Kalau masih ada iman, walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Seberapa pun banyak pun dosanya, berapa jenis pun dosa-dosa besar yang dia lakukan, kalau Allah menghendaki, Allah ampuni tanpa diazab. Kalau Allah menghendaki, diazab terlebih dahulu, tapi dikeluarkan kemudian dalam neraka selagi dia masih Islam, selagi dia masih iman. Tapi orang yang berbuat syirik, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Allah haramkan, tidak akan keluar dari neraka, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah." Sesungguhnya barang siapa yang menduakan Allah, mensekutukan Allah, sungguh Allah telah haramkan surga baginya. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah keluar dari neraka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita bukan sedang mau memvonis siapapun. Woi, itu bahas-bahas tentang ini mengkafir-kafirkan orang, bukan. Kita bukan mau mengkafirkan orang kemudian kita mau serang dia, mau bunuh dia, mau rampas hartanya, bukan. Ya. Kita justru ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum tahu. Selagi masih ada kesempatan, selagi nafas masih mengalir, masih berhembus, masih ada pintu taubat. Ibarat seseorang misalnya punya anak, dia terjerumus kepada perbuatan yang salah, katakanlah narkoba, ya. Kita tahu itu akan jelas merusak hidupnya, ya. Kalau dia tidak meninggal overdosis, ya minimal dia nanti jadi orang dongeng, ya, senyum-senyum sendiri, sudah tidak tentu lagi hidupnya, ya. Apakah disebut orang yang sayang kepada anaknya? Oh, biar sajalah, mungkin bagi dia itu baik. Oh, kita menghargai pilihan dia. Ataukah orang tua yang akan mengingatkan anaknya, memperingatkannya, ya, untuk berhenti dari itu? Tentunya orang tua yang akan berusaha menyelamatkan anaknya. Demikian pula perbuatan syirik. Sebagian kaum muslimin belum paham karena ketidaktahuan, ya, masih melakukannya. Maka kita berusaha menyampaikan mengerikannya, ancaman dari perbuatan syirik ini. Jangan sampai kita masih melakukannya, agar kita meninggalkannya, sehingga kita harapkan saudara-saudara kita selamat dari kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang melakukan kesyirikan tidak diampuni Allah, kemudian Allah haramkan masuk surga, walau seberapa banyak pun amalnya, walaupun dia sholat, rajin puasa, Senin Kamis tidak pernah tinggal, sholat tahajud tidak pernah tinggal, duha tidak pernah tinggal, setiap hari sedekah, terhapus seluruh amalnya. Allah yang mengatakannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam kitabnya dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan terhapus amalan-amalan mereka. Tidak ada amalnya yang diterima, karena dia sudah melanggar dasar dari dasar keimanannya. Dia telah melanggar hak yang paling utama yang harus ditunaikan, yaitu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haknya Allah? Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahabat Mu'az bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, tahukah engkau wahai Mu'az, apa haknya Allah kepada hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah menerangkan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an. Ya, hak hamba kepada hak Allah kepada hambanya, yaitu agar mereka menyembahnya dan tidak menduakannya, tidak mensekutukannya. Ini hak Allah, agar kita menyembah hanya kepada Allah. Dan hak hamba yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak mensekutukan Allah, yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.